بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, karena atas nikmatnya kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini Allah hadirkan, Allah takdirkan kita semuanya dapat menjalankan salah satu ibadah wajib, ibadah suci yang sangat mulia, yakni ibadah saum Ramadan. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar puasanya, bagaimana kabar sholatnya, bagaimana kabar amalan yang lainnya? Semoga tetap konsisten untuk menjalankan segala amal-amalannya. Untuk tema kali ini, Bapak akan membahas mengenai tentang jangan berkelahi, jangan bertengkar, karena tidak boleh bertengkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi minal khair." Tidak sempurna bagi iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya dengan apa-apa yang dicintai oleh dirinya sendiri dari kebaikan. Dari hadis tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa pernah ada istilah jangan sampai memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, silaturahmi ini berasal dari kata silah dan rahim. Silah ini adalah ikatan, rahim ini adalah saudara. Makanya silaturahmi ini sebetulnya lebih pas hubungan persaudaraan, kekerabatan, kakak kandung, adik kandung, sepupu, paman, bibi, itu harus terjaga. Jangan sampai ada keributan, ada sebuah problem yang besar yang tidak kunjung selesai. Kemudian begitupun dengan saudara yang lainnya. Seperti misalkan kita saudara seiman, saudara semuslim, maka tidak boleh kita ini saling membenci. Karena dibolehkan kita saling membenci hanya karena Allah. Maksudnya, apakah boleh benci pada siapapun hanya karena Allah? Maksudnya gimana, Pak? Jadi, maksud benci karena Allah itu adalah ketika ada sebuah kemaksiatan datang. Misalkan, ada teman kita, ada saudara kita yang berkata kasar, maka minimal hati kita yang benci terhadap perbuatan hal tersebut. Karena itulah selemah-lemahnya iman. Kalau bisa dinasihati agar tidak seperti itu lagi. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, kalau mampu maka gunakanlah dengan tangan atau dengan misalkan dengan ucapan nasihat. Maka kalau memang misalkan tidak mampu banget, maka boleh dengan hati membencinya. Bagaimana sih membenci dengan hati? Misalkan gini, kenapa ya misalkan dalam hati itu si fulan berkata kasar, membuli temannya. Ya Allah, doakan langsung ya, jangan sampai dicela kembali. Semoga teman kita, saudara kita, kerabat kita dimudahkan segala urusannya, termasuk dalam hal perkataannya, semoga dijaga agar engkau beri hidayah supaya bisa berbuat lebih baik lagi. Mengenai pertengkaran, terkadang kita suka mempermasalahkan hal-hal yang tidak mestinya malah dipermasalahkan, seperti yang tidak ada manfaatnya, malah yang dapat untung itu adalah yang lain. Misal, kita mengidolakan seorang kafir,
dan kita fanatik berat. Dan pendukung antara A dan B ini saling menghujat satu sama lain. Padahal yang mereka dukung adalah orang kafir. Dan sebetulnya yang kita dapatkan hanyalah kedengkian, hasad, dan penyakit hati. Padahal hal tersebut dilarang dalam Islam. Karena kalau kita sudah hasad, iri, dan dengki, itu bisa menyebabkan hati keras. Karena akan selalu berpikiran suuzon kepada saudara kita sendiri. Oleh sebab itu, yuk kita sama saling mempererat tali persaudaraan, baik itu dengan kerabat sendiri maupun dengan teman seiman atau sesama muslim. Minal khairi, para ulama menjelaskan bahwa minal khairi ini baik, banyak. Misalkan budayakan dengan 5S ya, salam, senyum, sapa, santun ya. Budayakan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak boleh kita mendiamkan saudara kita itu lebih dari 3 hari. Kenapa demikian? Karena ini merupakan hal terlarang. Sebetulnya hukum asal dari mendiamkan saudara kita ini tidak terlarang. Namun kalau memang hati kita belum siap, maka tidak mengapa asalkan tidak boleh lebih dari 3 hari. Oleh sebab itu, Bapak mengajak khususnya untuk Bapak sendiri dan umumnya untuk semuanya, jika ada permasalahan, maka libatkanlah Allah. Karena kalau tidak melibatkan Allah, nanti hati akan keras, hati akan kaku, pada ujungnya balas dendam, marah yang tidak ada ujungnya, hingga mungkin timbullah rasa ingin membalas. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah, marilah di bulan suci Ramadan ini, semoga persaudaraan dalam diri tubuh muslim ini semoga semakin erat, karena meminta maaf itu bukan 1 tahun sekali. Ingat, boleh saja, namun poin utama bukan 1 tahun sekali, karena kita tidak tahu kapan azal menjemput kita. Oleh sebab itu, ketika melakukan sebuah kesalahan, maka langsung minta maaf kepada yang bersangkutan. Begitupun yang bersangkutan, maafkanlah ketika ada orang yang berbuat kesalahan, walaupun memang itu sulit bagi hati untuk menerimanya. Ingat janji Allah, orang yang memaafkan dan memaafkan itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa Pak Fadil sampaikan. Syukron ala ihtimamikum, afwan minal khotai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.